Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama untuk belajar tentang ilmu balaghah. Pada kesempatan hari ini, belajar kita tentang ilmu balaghah ada di hari pertama. Berarti belajar kita tentang ilmu balaghah ini baru akan kita mulai. Semoga belajar kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kelancaran, kemudahan mulai hari ini hingga di hari-hari yang akan datang, dan insya Allah kita bisa mempelajari ilmu balaghah ini dengan khotam. Tentunya ilmu balaghah yang akan kita pelajari ini semoga nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Jadi Ar-Rahman ini adalah sifat Allah yang artinya belas kasih. Yang Ar-Rahman ini diberikan oleh hamba-hambanya Allah mulai di dunia sampai kelak di hari akhir nanti. Jadi belas kasih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya mulai di dunia sampai hari akhir nanti, ini adalah belas kasih yang disebut dengan Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim adalah sifat Allah yang memiliki arti belas kasih yang khusus diberikan hamba-hamba Allah kelak di hari akhir nanti. Semoga kita kelak di hari akhir nanti dapat Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wis kabehane puji kulillahi kagungane Allah alladzi qasara kang cekak apa ibaratul bulaghai, ibarate wong kang padha ahli balaghah, anil ihabati saking nglimputi bimaani ayat iklan pira-pira maknane tondo tetenggere kuasane Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menciptakan para ahli balaghah yang masih terbatas dalam menyelidiki tentang makna-makna yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehebat-hebatnya orang yang pandai ilmu balaghah tidak akan bisa mengetahui makna-makna yang jadi tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Memang bisa, tetapi masih terbatas alias masih belum sempurna. Karena apa? Karena tanda-tanda atau makna-makna tanda-tanda kuasa Allah itu sangatlah banyak sekali. Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita bayangkan. Wa ajuzat lan apes apa alsinul fusohai piro-piro lesane wong kang padha fasih an bayani badai masnu'ati saking nerangno piro-piro keindahane ciptaanipun Allah. Begitu juga orang-orang yang bisa berbicara dengan sangat fasih tidak akan bisa mampu menjelaskan beberapa keindahan-keindahan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bisa menjelaskan, tapi penjelasannya masih lemah alias belum sempurna. Karena keindahan-keindahan
yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, yang sudah kita saksikan ini sangatlah banyak sekali. Maka dari itu, orang yang fasih dalam pembicaraannya tidak bisa menjelaskan dengan sempurna. Bisa, tapi masih lemah dan belum bisa sempurna. Wassalatu wassalamu ala man malaka rafail balaghati itnaban wa ijazah. Wassalatu tai tambahi rahmat wassalaman keselamatan iku alaman ing atase wong malaka kang anduweni sapa man rafail balaghati ing pucuk lorone ilmu balaghah rupane itnaban itnab wa ijazan lan ijaz. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada orang yang memiliki dua sisi dari ilmu balaghah yang berupa itnab dan ijaz ini. Sekarang, siapakah yang memiliki dua sisi dari ilmu balaghah yang berupa itnab dan ijaz ini? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu beliau Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang mempunyai dua sisi dari ilmu balaghah ini, yaitu tentang itnab dan ijaz. Sekarang yang dimaksud dengan itnab itu apa? Ijaz itu apa? Sebenarnya kalau kita mempelajari pelajaran ilmu balaghah ini dari awal sampai akhir, kita akan menemui pelajaran yang disebut dengan itnab dan ijaz. Tapi di belajar pada hari pertama ini untuk membakar semangat, untuk memancing diri kita agar lebih giat, agar lebih semangat untuk belajar ilmu balaghah. Mari kita bersama-sama untuk menguraikan apakah yang disebut dengan itnab dan apakah yang disebut dengan ijaz. Itnab itu menyampaikan pembicaraan yang memakai kalimat yang panjang, yang berfaedah. Jadi, kalau kita menggunakan ilmu balaghah yang disebut itnab ini, yaitu menyampaikan pembicaraan dengan memakai kalimat yang panjang dan berfaedah, ini kita harus hati-hati. Karena kalau kita menyampaikan pembicaraan yang sangat panjang tapi tidak berfaedah, ini namanya tidak itnab, tetapi disebut tatwil. Jadi kalau kita tidak bisa menyampaikan kalimat yang panjang yang bisa memberi faedah, berarti penyampaian kita yang banyak itu tidak disebut itnab tapi disebut tatwil, yaitu artinya hanya memanjang-manjangkan pembicaraan saja. Terus kita lanjut. Apa yang disebut dengan ijaz itu? Ijaz adalah menyampaikan kalimat dengan memakai kalimat yang pendek, yang tepat dengan tujuan. Dalam arti penyampaian yang pendek tersebut bisa dimengerti oleh orang yang diajak bicara.
Tapi memakai pembicaraan yang pendek tapi tidak tepat dengan tujuan, dalam arti tidak bisa dimengerti oleh orang yang diajak bicara, itu namanya ikhlal. Jadi berusaha kita dalam ingin menyingkat pembicaraan, yaitu memberi penyampaian dengan singkat dan padat, itu tidak menjadi ijaz tetapi menjadi ikhlal, alias menjadi pembicaraan yang cacat. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa ashabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Al-Fatihina kang padha buka kabeh bihadihim kelawan pituduhe alihi wa ashabihi ilal haqiqati temeka maring haqiqah majazan ing majaz. Sholawatullah wassalamullah semoga tercurahkan kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tercurahkan kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alihi wa ashabihi, keluarga dan sahabat-sahabat Nabi itu bisa memberi petunjuk dari majaz ilal haqiqah. Sekarang yang disebut majaz itu apa? Haqiqah itu apa? Yang disebut majaz yaitu lafadz yang artinya dipindah ke lafadz yang lain, berarti tidak asli. Kalau haqiqah ini lafadz yang artinya asli. Kalau kita simpulkan atau kita fahami, alihi wa ashabihi, keluarga-keluarga Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi itu bisa memberi petunjuk kita di sesuatu yang majaz, artinya tidak asli. Kita ditunjukkan ke haqiqah, menjadi ke sesuatu yang asli. Berarti kalau kita ingin hidup yang hakiki, kita harus mengikuti Nabi Muhammad, keluarga-keluarga Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, agar kita bisa hidup dengan hakiki. Hidup yang hakiki itu bagaimana? Contoh kecil hidup yang hakiki itu adalah hidup yang hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sebenarnya hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah hidup hakiki tidak perlu saya panjang lebarkan, karena Anda semua sudah tahu, bahkan lebih tahu. Saya akhiri cukup sekian. Adapun pelajaran selanjutnya kita lanjutkan insya Allah di hari-hari yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.